Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera, salam sehat dan semangat di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan hari ini dari Injil Matius pasal 28 ayat 15. Bunyi firman Tuhan demikian, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Cerita ini tersebar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Judul renungan kita hari ini adalah jangan jual kebenaran. Ya, jangan jual kebenaran. Saudara, potongan ayat yang tadi kita baca adalah rangkaian daripada peristiwa kebangkitan Yesus yang sangat bersejarah itu. Peristiwa besar yang sangat bersejarah dan berpengaruh sampai hari ini. Dan pada peristiwa itu, saudara, ada sebuah fakta yang menarik di sana. Di mana tentara Romawi yang menjaga kubur Yesus, yang menyaksikan peristiwa besar itu, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus keluar dari kubur dalam keadaan hidup, saudara. Dan kemudian apa yang mereka lihat ini, apa yang mereka saksikan ini, kemudian mereka sampaikan kepada imam-imam kepala di kota. Mereka menceritakan bagaimana gempa bumi yang dahsyat itu terjadi. Bagaimana malaikat itu masuk dalam kubur. Bagaimana batu yang sangat besar itu digulingkan. Mereka ceritakan dengan detail kepada para imam kepala. Saudara, logika berpikir harusnya imam-imam kepala dan para tentara Romawi yang menyaksikan dan mendengarkan itu, saudara, mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Alih-alih mereka mau percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, mereka justru merekayasa sebuah kebohongan, saudara. Mereka memutarbalikkan fakta kebenaran itu. Para imam-imam kepala menyogok tentara Romawi dalam jumlah uang yang sangat banyak, supaya mereka bungkam, supaya mereka diam dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Mereka merekayasa sebuah kebohongan bahwa sejatinya Yesus dicuri oleh para murid pada malam hari ketika tentara Romawi sedang tertidur. Dan itu diterima dan dilakukan oleh tentara Romawi, saudara. Padahal mereka tahu persis hukum Romawi, bahwa ketika seorang tentara sedang berjaga, sedang bertugas, dan kemudian tertidur, konsekuensinya hukuman mati, saudara. Tapi saudara, mereka bisa menggadaikan apapun itu, menggadaikan harga dirinya, integritasnya, hanya demi uang. Iya kan, saudara? Bagaimana dengan kehidupan kita? Bukankah dalam kehidupan sehari-hari kita sering diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang mungkin mirip, saudara? Bahwa kemudian kita digoda untuk menjual kebenaran hanya dengan iming-iming jabatan, uang, saudara, ya kan, popularitas, cewek, cowok ganteng, dan lain sebagainya. Kita rela korbankan kebenaran. Tak sedikit banyak orang percaya kemudian mereka memutarbalikkan fakta, berkata tidak jujur, menjadi saksi palsu, hanya karena uang, hanya karena jabatan, hanya karena sesuatu hal yang diiming-imingi oleh dunia ini. Rela menerima sogokan, bahkan pun menyogok demi sesuatu hal yang ingin dicapai. Itu kita sudah menjual kebenaran, saudara. Firman Tuhan hari ini jelas berkata, jangan jual kebenaran. Bahkan di dalam Amsal 23 ayat 23 berkata, belilah kebenaran dan jangan pernah menjualnya, juga hikmat, didikan, dan pengertian. Jangan pernah menjual kebenaran yang bersifat kekal, yang bertahan untuk selamanya, dengan menggantikan dengan uang, jabatan, popularitas yang sejatinya akan musnah, akan lenyap pada saatnya, saudara. Saudara, popularitas, uang, jabatan hanyalah sementara. Kita harus membeli kebenaran, artinya kita harus berjuang. Kita harus bayar harga. Bahwa kemudian ketika kita berjuang demi kebenaran, kita dikucilkan, kita dicemooh orang, kemudian kita dipersekusi. Kemudian ketika kita menyuarakan kebenaran, kita melawan arus, kemudian kita menerima konsekuensi yang menyakitkan, saudara. Tidak mengapa, demi sebuah kebenaran yang harus kita tegakkan, saudara. Amin, saudara. Kalau para imam
imam kepala tadi, mereka menggelontorkan dana sedemikian besar hanya demi berita bohong yang mereka sebarkan sampai hari ini. Lalu bagaimana dengan kita? Maukah kita berkorban demi sebuah kebenaran yang kita tahu? Maukah kita mengorbankan waktu, tenaga, uang, harta kita demi mewartakan kebenaran yang kita tahu akan menyelamatkan hidup banyak orang? Saudara, kalau imam kepala tadi melakukan rekayasa kebohongan dan memberikan banyak uang hanya karena kebencian kepada Yesus, maka kita harus mewartakan kebenaran karena cinta kita yang besar kepada Yesus Kristus yang telah menebus hidup kita. Amin, saudara. Mari kita menjadi orang-orang yang tidak menjual kebenaran demi apapun, tetapi membeli kebenaran, berjuang untuk kebenaran, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini, mengajarkan kami untuk tidak menjual kebenaran demi apapun, tetapi justru kami berjuang membeli kebenaran itu dengan harga apapun yang kami bayar demi sebuah kebenaran. Terima kasih untuk firman Tuhan, bila kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.